Halo guys, berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Gemilang Mitra Bangunan, yang mana kali ini kita akan mengajak kalian mereview salah satu objek wisata yang ada di Ancol, Jakarta. Ya, kali ini kita melakukan perjalanan melewati Tol Tanjung Priok. Ya, di sebelah kanan kita terdapat Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana dapat banyak sekali kren-kren yang menjulang tinggi untuk mengangkat peti kemas yang akan ataupun yang datang ke Priok dan disebarkan ke beberapa kota. Ya, beginilah kondisi serta keadaan Tol Tanjung Priok di pagi hari pada saat weekend. Ya, tidak begitu padat mobil karena memang ini masih pagi ya guys ya. Seperti inilah kondisinya Tol Tanjung Priok. Tol Tanjung Priok ini seingat saya dibuat sekitar 5 tahun yang lalu dan bisa dioperasikan sekitar 2 tahun yang lalu ya. Ini kita sudah melewati Pelabuhan Tanjung Priok menuju Ancol ya. Seperti inilah keadaannya serta kondisinya. Selepas Tol Tanjung Priok, biasanya pada pagi hari kita akan sedikit mengalami kepadatan jalan tol ya. Tepat di sebelah kiri kita ini nanti kita akan lihat Jakarta International Stadium atau Stadion Internasional Jakarta, yaitu merupakan stadion sepak bola yang terletak di Jakarta Utara. Stadion ini mampu menampung penonton maksimal hingga 82.000 orang dalam satu acara, baik dalam pertandingan sepak bola maupun konser. JIS mengusung konsep stadion modern dengan memprioritaskan akses transportasi publik sebagai akses menuju ke lokasi. Tidak hanya sebagai lokasi pertandingan olahraga, stadion dengan luas hampir 300.000 meter dan tinggi 70 meter memungkinkan dilaksanakannya sebagai berbagai perhelatan nasional hingga internasional seperti acara akbar dan konser. Beberapa antaranya seperti konser band dunia hingga Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Pembangunan stadion ini mulai diinisiasi sejak tahun 2008 oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Iya, setelah kita mengupas tentang Jakarta International Stadium, selanjutnya kita akan mengupas tempat wisata yang ada di Jakarta Utara. Merupakan salah satu tempat wisata paling terkenal yang ada di Jakarta Utara, yaitu Taman Impian Jaya Ancol ya. Ini kita sudah memasuki area dari Taman Impian Jaya Ancol, yaitu pusat wisata dan hiburan yang berdiri sejak tahun 1966 dan menjadi salah satu pusat rekreasi terbesar di Indonesia. Maka tidak heran jika tempat ini menjadi destinasi wisata yang difavoritkan oleh wisatawan lokal ataupun internasional. Hal ini tidak terlepas dari beragam fasilitas yang tersedia di dalamnya, sehingga membuat pengunjung semakin betah dan tertarik untuk menjelajahi setiap wahana yang tersedia. Bukan hanya wisata pantai dan taman saja, di Ancol pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam wahana yang seru. Liburan di Jakarta Utara tidak perlu bingung mau kemana ya guys ya, karena ada Taman Impian Jaya Ancol yang menjadi ikon wisata dengan fasilitas lengkap di dalamnya. Sebagai referensi, berikut ini adalah rekomendasi tempat wisata murah di Jakarta Utara yang menarik untuk dikunjungi. Yang pertama adalah Pantai dan Taman Ancol. Suasana pantai yang sejuk dengan beragam fasilitas dan wahana di dalamnya menjadi salah satu daya tarik wisata Ancol yang tidak boleh dilewatkan begitu saja.
Tempat wisata di Jakarta Utara ini memang menyuguhkan keindahan pantai yang memanjakan mata. Di kawasan ini ada beberapa pantai yang menjadi salah satu tempat favorit masyarakat Jakarta untuk menghabiskan waktu liburan. Di antaranya adalah Pantai Festival, Pantai Indah, Pantai Ria, Pantai Elok, dan Pantai Karnival. Di kawasan ini juga terdapat area beach park dengan aneka macam permainan water sport di dalamnya, mulai dari swan pedal boat, Donald boat, kayak, banana boat, hingga aquafun. Yang kedua adalah dunia fantasi, yang ketiga adalah Fauna Land, yang keempat adalah Atlantis Ancol. Untuk itu saya di sini akan mereview salah satu objek wisata yang ada di Ancol, yaitu Atlantis Ancol. Theme park ini merupakan revitalisasi dari taman rekreasi air gelanggang renang Ancol dengan luas area mencapai 5 hektar. Di tempat wisata ini pengunjung akan diajak untuk menikmati petualangan seru dengan beberapa wahana permainan yang ada, mulai dari Astartita, Skybox, Crazy Slide, Dragon Rise, Poseidon Wave, Dragon Slide, Antilla River, Apollo Pool, Rainbow Splash, hingga Elephant Pool. Ini sesaat lagi kita akan memasuki area parkir dari Atlantis Ancol, bersebelahan ataupun dekat Masjid Baitur Rahman yang ada di Ancol. Kita sudah berada tepat di depan Atlantis. Ini kita sedang menurunkan barang ataupun mencari parkir. Memang Atlantis ini merupakan salah satu wahana yang cukup lama yang disediakan ataupun yang difasilitasi oleh Taman Impian Jaya Ancol. Atlantis Water Adventure atau yang biasa disebut juga dengan nama kolam renang Atlantis adalah taman rekreasi air tematik yang mengusung konsep kota-kota kuno dan peradaban di wilayah Mediterania. Sudah ada banyak orang yang tertarik untuk menghabiskan waktu liburan di sini. Salah satu pilihan objek wisata yang ada di Ancol ini pertama kali dibuka di tahun 1974. Dulu destinasi wisata ini bernama Gelanggang Renang Ancol, dan sekarang lebih sering disebut dengan nama Kolam Renang Atlantis Ancol. Sebelum mengunjunginya, mari kita mengenal tempat ini terlebih dahulu. Destinasi wisata menarik dari Ancol ini mampu memberikan pengalaman liburan menyenangkan ke setiap wisatawan yang mengunjunginya. Dengan berkunjung ke destinasi wisata ini, wisatawan dapat merasakan petualangan ke dunia yang hilang dengan mengarungi 9 jenis kolam yang berbeda. Pada dasarnya, kolam renang Atlantis menawarkan harga yang relatif terjangkau kepada para pengunjungnya, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan biaya tiket yang harus dikeluarkan. Sementara itu, untuk informasi terkait tempat ini adalah sebagai berikut. Atlantis Water Adventure berada di lokasi yang sangat mudah dijangkau, yaitu di wilayah Ancol. Jadi para pengunjung bisa datang ke tempat ini setelah berlibur ke destinasi wisata Ancol lainnya. Atlantis Water Adventure terletak di Taman Impian Jaya Ancol, Jalan Londan Timur nomor 7, RW 10 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Para wisatawan bisa berkunjung ke tempat ini
dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, sebab jalanan di area tempat ini sudah mendukung kedua jenis kendaraan tersebut. Untuk harga tiket masuk dari destinasi wisata ini akan berbeda-beda guys ya, tergantung hari kunjungannya. Harga tiket masuk kolam renang Atlantis di hari kerja dan di hari libur akan berbeda, sehingga orang-orang yang ingin berkunjung ke tempat ini perlu mengetahuinya. Adapun di sini terdapat 8 wahana terbaik yang ada di kolam renang Atlantis. Tempat wisata yang bertemakan permainan air ini buka setiap hari sejak pukul 9 sampai pukul 4 sore, sehingga para pengunjung bisa berlibur di tempat ini kapan saja. Dengan lokasinya yang berdekatan dengan destinasi wisata Ancol lainnya, membuat pengunjung tidak akan mudah merasa bosan. Apalagi Atlantis Water Adventure ini juga dilengkapi dengan 8 jenis wahana menarik yang dapat menambah keseruan momen liburan para pengunjung. Ya, adapun satu dari 8 wahana favorit yang ada di Atlantis ini adalah kolam Kidi 1. Jenis wahana pertama yang bisa menarik perhatian banyak orang adalah kolam Kidi 1. Sesuai dengan namanya, jenis kolam yang satu ini sangatlah ramah pengunjung buat anak-anak. Tingkat kedalaman kolam ini akan sesuai dengan rata-rata tinggi badan anak-anak Indonesia. Untuk para pengunjung yang masih berusia kanak-kanak, bisa bersenang-senang dengan wahana seperti ember tumpah, lorong air, dan peluncuran air yang ada di kolam ini. Para orang tua juga bisa memanfaatkan wahana ini untuk melatih perkembangan motorik anak dan juga balita. Tentunya proses melatih perkembangan motorik anak dan balita ini harus selalu diawasi dengan baik. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya anak yang tenggelam akan semakin rendah. Ya, ombak ini merupakan kolam ombak buatan yang sewaktu-waktu bisa kita mainkan. Untuk jam permainannya sendiri, kalau weekend 3 kali, kalau weekday 2 kali ya. Kolam ombak ini sekitar jam 9, jam 1, serta jam 4 untuk weekend ya. Untuk weekday jam 9 serta jam 1 ya. Kita bisa menikmati kolam ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, tapi saya anjurkan di sini apabila kalian mengajak anak-anak perlu pendampingan khusus. Hal ini dikarenakan karena kedalaman dari kolam ombak ini begitu dalam ya guys ya, sekitar 3 meter untuk ujung yang paling dalam, dan ada pula yang 2 meter serta ada pula yang 1 meter. Sehingga apabila kalian kesini mengajak anak-anak kalian, harap diperhatikan keamanannya karena memang ombak di sini begitu dalam ya. Untuk selanjutnya kita akan sedikit mereview Antila River Pool, yaitu kolam arus dengan panjang sekitar 350 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter, sehingga kolam arus ini agak lebih aman untuk anak-anak di atas 7 tahun ataupun 8 tahun karena tingkat kedalamannya tidak begitu dalam, sehingga buat anak-anak aman, tapi tetap harus waspada dan perlu penjagaan ya. Apabila kalian ingin menikmati kolam arus ini, saya sarankan kalian untuk menyewa ban, yang mana ban ini kita bisa peruntukkan buat mengelilingi kolam arus Antila River Pool ini ya. Sangat nikmat ya guys ya, apabila kita bisa bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai mengelilingi Antila River Pool ini ya. Antila River Pool ini
merupakan kolam arus dengan panjang sekitar 350 meter yang menyambung dengan kolam ombak ya. Selain menyambung dengan kolam ombak, ini juga menyambung dengan kolam-kolam yang lainnya ya. Desainnya begitu indah, seperti kita menjelajahi peradaban tempo dahulu ya. Ya, itulah sekilas review kita terkait wahana yang ada di Atlantis Ancol. Semoga apa yang telah kita bagikan ini bermanfaat buat kalian, sehingga kalian bisa mengajak saudara-saudara kalian ataupun orang tua kalian ataupun orang-orang yang kalian cintai untuk berlibur di Atlantis Ancol ya. Salah satu wahana yang tadi telah kita review adalah Asta Tirta, yang merupakan tempat wahana berseluncur buat anak-anak ataupun Kidi 1. Yang kedua adalah kolam ombak. Yang ketiga adalah Antila River Pool, yang mana Antila River Pool ini merupakan kolam arus dengan panjang 350 meter ya. Dan masih banyak lagi wahana yang belum kita review karena waktu dan kesempatan kita yang terbatas. Saya rasa review ini sudah cukup untuk menggambarkan situasi serta fasilitas yang ada di Atlantis Ancol. Semoga di kemudian hari kalian bisa mengajak orang-orang tercinta kalian untuk berlibur bersama di Atlantis Ancol ya. Saya sudahi review kita terkait Atlantis Ancol. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini apabila memang bermanfaat. Sedikit saya tambahkan untuk fasilitas wahana yang ada di Atlantis Ancol ini, terdapat pula Crazy Slide, yaitu seluncuran terpanjang di Asia Tenggara, yang mana tingginya sekitar 18 meter dan ada pula yang tinggi 20 meter, sedangkan panjangnya ada 120 meter dan ada pula yang 150 meter, dan ada pula elephant pool, yaitu kolam renang untuk anak kecil ya. Itulah sekilas tambahan info dari saya. Semoga info ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian selalu mengajak orang-orang tercinta kalian untuk berwisata ya. Cukup sekian dari kami Gemilang Mitra Bangunan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.